Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peta konsep, dasar perubahan, dan manajemen perubahan pada mata kuliah Manajemen Perubahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggidira Aprilia dengan NIM 203210058 dari kelas 5B Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Dr. Syamsul Huda, MPD. Latar belakang. Manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi dalam kondisi lingkungan yang bergerak terus-menerus. Manajemen perubahan dapat dikatakan perlu mengambil keputusan pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Karena perubahan mempunyai banyak manfaat bagi keseluruhan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Filosofi dan sejarah perubahan. Manajemen perubahan berasal dari awal dan pertengahan abad ke-20. Orang-orang mulai mengeksplorasi bagaimana manusia berfungsi, termasuk komunikasi mereka satu sama lain dan reaksi mereka terhadap perubahan. Pembentukan manajemen perubahan terjadi pada tahun 2000-an, di mana fondasinya dibentuk untuk menciptakan apa yang ada pada saat ini. Pada tahun 2003, pendekatan terpadu terhadap manajemen perubahan diperkenalkan sebagai pendekatan pertama yang berfungsi pada fokus perubahan individu dan organisasi. Selanjutnya, pengertian perubahan dan manajemen perubahan. Konsep perubahan menurut Kayden, sebagaimana yang dikutip Rahayu, menggarisbawahi konsep perubahan sebagai suatu yang tidak beraturan, antara lainnya bersifat otomatis, otonom, dan tidak dapat diramalkan, tidak diketahui kapan berakhirnya, bersifat universal, tanpa nama, bahkan tidak dapat dimengerti. Selanjutnya, menurut Wibowo pada tahun 2026 mengatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan adalah suatu proses terus-menerus memperbaharui organisasinya yang berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Selanjutnya, mengelola perubahan dan proses perubahan. Menurut MC Kelman, perubahan memerlukan apa yang disebut dengan perpetual transition management, yaitu suatu kerangka kerja manajemen transisi yang akan memberikan sejumlah pemahaman penting apa yang memicu adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi dan bagaimana organisasi tersebut bereaksi terhadapnya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi persiapan dan pemahaman awal, perencanaan perubahan, pengkomunikasian perubahan, pelaksanaan perubahan, dan evaluasi dan penyesuaian. Materi terakhir, lingkungan perubahan. Dalam konteks manajemen perubahan, lingkungan perubahan didefinisikan berdasarkan dekat dan jauhnya lingkungan dari organisasi atau langsung dan tidak langsungnya perubahan mempengaruhi organisasi. Dan ada 4 elemen lingkungan organisasi yang berpengaruh pada lingkungan perubahan. Yang pertama ada organization cells, yang kedua ada organization population, yang ketiga ada real organization field, dan yang keempat ada functional organization fields. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah manajemen perubahan adalah kontrol yang kuat dari perpindahan sistem dari tahapan pengembangan. Selanjutnya dilakukan pengetesan sampai sistem tersebut dapat digunakan dengan pemahaman yang tepat dari manfaat potensi dari masalah-masalah yang tidak diantisipasi pada tiap tahapannya. Untuk itu, adapun tujuan dari manajemen perubahan itu sendiri yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan baik dari jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menyesuaikan dari perubahan yang sering terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal, serta memperbaiki efektivitas agar dapat bersinar di pasar yang modern. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.